Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Aku akan membayarmu asal aku bisa menikahi gadis yang bernama Falisa pagi ini juga. Tegas Arnaf tanpa ragu. Pria berjas hitam itu tiba-tiba datang dengan sekretarisnya yang bernama Wira ke rumah sederhana milik Bibi Juli. Tuan muda, Falisa itu gadis yang jelek. Gimana kalau menikah dengan putriku saja? Putriku sangat cantik, tawar Bibi Juli yang melirik mobil mewah milik Arnaf yang ada di halaman rumahnya. 300 juta, tawar Arnaf yang menggunakan kacamata hitam di hidungnya yang mancung. Tuan muda, akan kupanggil dulu putriku ya. Bibi Juli masih berusaha menawar, berharap hidupnya akan bergelimang kekayaan kalau pria tampan dan kaya di hadapannya ini menikah dengan salah satu putrinya. 500 juta, tekan Arnaf lagi. Bibi Juli hampir saja meloncat dari kursinya karena terkejut mendengar angka yang fantastis. Apa tuan muda serius? Kalau begitu, akan kupanggilkan Falisa. Pagi ini juga kalian menikah. Angguk Bibi Juli setuju. Tuan muda, kami serius Nyonya. Saya akan persiapkan semuanya. Nyonya tinggal panggil saja calon pengantin perempuannya. Ucap sekretaris itu tersenyum. Baik, tunggulah di sini tuan muda. Angguk Bibi Juli terlihat sangat sumringah. Dia hanya membayangkan uang yang banyak untuknya. Bibi Juli cepat-cepat ke kamar Ella putrinya. Gadis itu sedari tadi hanya malas-malasan dan berdandan di depan kaca. Ella, cepat panggil Lisa pulang, perintah Bibi Juli. Apa sih Bu? Kenapa harus aku? Aku lagi dandan, ada pria tampan bukan di ruang tamu kita? Sahut Ella mengibaskan rambutnya ke belakang, lalu kembali berkaca. Dia sangat ingin menggoda pria kaya yang tiba-tiba muncul di rumah sederhana mereka. Ella, ibu juga maunya kamu yang menikah dengan Tuan Arnaf itu. Sayangnya dia hanya mau menikah dengan Lisa. Dengus ibunya kesal. Kalau gitu biar aku bujuk pria tampan itu, ucap Ella yang ingin melangkah keluar kamar. Jangan Ella, Tuan Arnaf menjanjikan 500 juta kalau bisa menikah dengan Lisa pagi ini juga. Cegah Bibi Juli memegang tangan Ella. Apa? 500 juta? Itu banyak banget Bu. Kenapa nggak aku aja yang menikah dengan Tuan Arnaf? Sungut gadis itu yang sangat ingin berteriak dan mengutuk keberuntungan Falisa. Udahlah, ibu takut Tuan Arnaf berubah pikiran. Kita akan pikirkan lagi nanti biar tuan muda itu menyukaimu. Sekarang pergilah panggil Lisa, perintah Bibi Juli. Ella mendengus kesal, tapi tak urung dia mengangguk juga. Lewat pintu belakang, Ella menuju kafe yang ada di jalan depan. Saat dia tiba di kafe, Falisa terlihat masih mengantarkan makanan ke meja para pelanggan kafe. Lisa, ayo pulang, seru Ella saat Falisa menghampirinya di pintu belakang kafe. Aku nggak bisa Ella, ini belum jam pulang kerja, tolak Falisa yang menggunakan kemeja kerja warna coklat muda bertuliskan nama kafe tempatnya bekerja. Wajah Falisa tetap terlihat cantik meski tanpa polesan make up tebal. Hijabnya berwarna senada dengan warna bajunya. Ibu menyuruhmu pulang. Ada pria kaya namanya Arnaf. Dia datang dan ingin menikahimu sekarang. Jelas Ella dengan perasaan dongkol. Rasanya dia tak rela melihat Falisa bahagia mendapat suami kaya raya. Falisa sampai terbelalak kaget. Dia terdiam beberapa saat. Tak menyangka pria yang mendekatinya beberapa minggu ini benar-benar serius dan datang meminangnya. Tuan Arnaf datang? Dia benar-benar datang? Gimana dia bisa tahu rumah bibi? Celoteh Falisa yang hatinya kini berbunga-bunga. Jadi kau mengenalnya? Cepat pulang sekarang, dengus Ella yang melipat tangan di depan dada dan mencibir Falisa. Ella segera pergi dari sana, malas berlama-lama melihat muka Falisa yang menumpang tinggal di rumahnya setelah orang tua Falisa tiada. Sementara Falisa tak peduli dengan sikap Ella. Sejak dulu sepupunya itu memang tak menyukainya. Falisa segera izin pulang cepat dengan manajer kafenya sepanjang jalan menuju rumah bibinya. Falisa
terus tersenyum bahagia. Arnaf, pria tampan dan pengusaha muda itu, sudah beberapa minggu ini selalu datang ke kafe tempatnya bekerja. Arnaf mengaku padanya jatuh cinta pada pandangan pertama dan setiap hari memberinya seikat bunga. Awalnya Felicia kira Arnaf hanya main-main dengan ucapannya yang ingin menikah dengannya. Tapi hari ini Arnaf membuktikan ucapannya yang terus dikatakannya saat di kafe. Felicia akhirnya tiba di rumah. Dari luar terlihat sepi, hanya ada mobil mewah Arnaf yang terparkir di depan halaman. "Lisha, sini," seru bibinya dengan tatapan mata tajam. Bibinya menunggu Felicia dari samping rumah. Felicia segera mendatangi bibinya, namun tangannya segera ditarik sang bibi. "Lama banget kamu ini, orang kaya itu udah nunggu kamu dari tadi, cepetan," seru bibinya melotot tajam dan masih menarik Felicia ke belakang dan masuk rumah dari area dapur. Felicia hanya diam dan tak mau membantah. Bibinya memang selalu ketus padanya, tapi membayangkan dinikahi pria yang dia sukai dan menjanjikan kebahagiaan untuknya membuat Felicia tak peduli dengan sikap bibinya. "Ella," rias wajah Lisha, tita bibi Juli saat tiba di kamar Ella. "Tapi Bu," Ella ingin protes, tapi bibi Juli langsung melotot pada putrinya itu, mengingatkan Ella pada uang 500 juta lewat gerakan bibirnya yang tidak dimengerti Felicia. Setelah siap, Felicia dibawa ke ruang tamu. Felicia hanya memakai baju gamis putih dan hijab berwarna senada. Di ruang tamu hanya ada paman Felicia, Arnaf, sekretarisnya, penghulu dan saksi. Semua sudah diatur oleh sekretaris Arnaf. Pernikahan sederhana itu akhirnya terjadi, bahkan tak mengundang siapapun. Felicia yang memang tidak betah di rumah bibinya yang selalu memperlakukannya semena-mena, justru merasa mendapatkan kebebasan. Dengan pernikahan ini, Felicia berharap hidupnya akan berubah bahagia. Setelah pernikahan sederhana itu, Felicia segera dibawa pergi dari rumah bibinya. "Kita kemana?" tanya Felicia saat mereka di bandara. "Kita akan pergi bulan madu," jawab Arnaf dengan seulas senyum manis yang membuat Felicia semakin berbunga-bunga. Perjalanan jauh dimulai. Setelah dari bandara, perjalanan dilanjutkan dengan mobil. Kali ini mata Felicia sudah diikat dengan kain. Arnaf beralasan dia ingin memberi kejutan. Felicia masih percaya saja. Turun dari mobil setelah berjam-jam di perjalanan. Felicia dibawa dengan kapal dan berhari-hari di lautan. "Apa kita udah sampai?" tanya Felicia saat Arnaf akhirnya membuka ikatan kain yang menutup matanya. "Iya, akhirnya kita sampai," jawab Arnaf yang berdiri di belakang Felicia. Gadis itu menatap ke sekeliling pulau. Sepi, tak ada orang ataupun rumah. Bahkan hanya ada suara ombak dan burung yang terbang di langit. "Ini di mana?" tanya Felicia bingung. "Ayo ikut," ajak Arnaf melangkah lebih dulu tanpa menjawab pertanyaan Felicia. Gadis itu mengikuti langkah kaki Arnaf, tapi matanya terus mengedar memandang ke segala arah. "Kenapa nggak ada orang di sini? Kita mau kemana?" tanya Felicia cemas melihat rimbunnya pepohonan yang mereka lewati. "Apa kau bisa diam? Kau sangat cerewet," sungut Arnaf. Felicia terkesiap. Arnaf yang biasanya memperlakukan dia lembut, sebelum pernikahan tiba-tiba berubah jadi ketus. Felicia akhirnya bungkam, mencoba tak lagi bicara. Dia pikir suaminya pasti kelelahan sampai bicara seperti itu. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah dari kayu yang terlihat baru dibangun. Rumah itu hanya ada satu lantai, dan saat masuk ke dalam, beberapa perabotan dari kayu terlihat melengkapi isi ruangan. "Selamat datang Tuan Arnaf," sapa penjaga rumah yang menggunakan kain sarung di bahunya. "Siapkan aku makan," pinta Arnaf. Penjaga rumah itu langsung mengangguk. Felicia kini duduk di kursi kayu, dan di depannya ada Arnaf yang wajahnya terlihat tak bersahabat. Hingga makanan datang, Felicia kembali mengerutkan kening. Arnaf makan dengan menu mewah, sementara dia hanya makan bubur nasi tanpa rasa. "Kenapa? Kamu mau protes? Bukannya orang gak mampu kayak kamu udah bisa makan seperti itu?" sinis Arnaf dengan tatapan tak suka. Sekali lagi Felicia terkejut dengan perubahan sikap suaminya, padahal dia sangat ingin makan ayam bakar seperti yang ada di piring suaminya. Sampai akhirnya malam menjelang, angin dingin dari arah pantai mulai terasa di kulit. Felicia mengambil jaket yang ada di koper. Gadis itu berdiri di dekat jendela, menunggu suaminya yang tadi tiba-tiba pergi tanpa pamit padanya. Semakin larut, Felicia semakin mengantuk.
hingga akhirnya tanpa sadar dia terlelap di kursi kayu. Beberapa jam kemudian, Felicia terbangun karena mendengar suara dari bilik kamar berdinding kayu yang ada di belakang kursinya. Karena penasaran, Felicia diam-diam membuka pintu kamar yang tak terkunci. Gadis itu syok luar biasa saat melihat suaminya justru bersama wanita lain di malam pertama mereka. Apa yang kalian lakukan? Tanya Felicia sampai tergagap. Tubuhnya terasa lemas, tak menyangka akan melihat orang yang dia cintai justru bersama wanita lain. Arnav justru terlihat tak terkejut. Tatapan mata Felicia yang berkaca malah membuat Arnav sangat puas. Pria itu menyunggingkan senyum mengerikan. Entah keberanian dari mana, Felicia maju ke arah tempat tidur, berusaha menarik wanita itu dari sisi suaminya. Dia suamiku, menyingkir dari sini, jerit Felicia. Sekuat tenaga menarik tangan wanita yang rambutnya bahkan sudah acak-acakan dan hanya menggunakan selimut. Namun detik berikutnya, justru Felicia yang jatuh tersungkur di lantai. Arnav dengan tega mendorong Felicia dan justru membela wanita yang bersamanya. Tatapan mata Felicia menyenduh. Dia bisa menahan segala sakit oleh orang lain, tapi tidak oleh orang yang dia cintai. Arnav, ada apa denganmu? Pekik Felicia, tak terima dengan perlakuan suaminya. Pelayan, jerit Arnav. Pelayan tua yang sama datang, tergopoh-gopoh dan berdiri di depan pintu kamar. Iya, Tuan Arnav, bawa pergi perempuan itu dari kamar ini. Marah Arnav sambil menunjuk ke arah Felicia. Aku Felicia istrimu, bukan wanita itu. Arnav, ingat pagi tadi kita sudah menikah. Kenapa dia yang ada di tempat tidur bersamamu? Protes Felicia mengingatkan suaminya. Felicia bahkan tak paham kenapa suaminya berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam sekejap mata Arnav berubah. Sebelumnya dia disayangi, namun setelah menikah Arnav membencinya. Istri. Kalau begitu, mulai sekarang kau bukan istriku lagi. Kita berpisah dan cukup bertemu sampai malam ini saja, tegas Arnav tanpa ada rasa kasihan. Arnav mengucapkan perpisahan sampai 3 kali. Tubuh Felicia semakin lemas, tak menyangka suaminya mengucapkan perpisahan tepat di hari pertama pernikahan mereka. Apa salahku? Tanya Felicia berani. Kau masih bisa bertanya. Kau wanita paling kejam yang pernah aku kenal. Aku membencimu, Felicia. Bahkan menyentuhmu pun aku tak sudi, teriak Arnav penuh emosi dengan mata menyalang merah. Felicia ditarik paksa dari kamar itu menuju kamar yang ada di belakang. Pelayan itu bahkan mengunci pintu dari luar. Buka! Tolong Arnav, bukakan pintu. Pekik Felicia berusaha sekuat tenaga mendobrak pintu. Sayang pintu itu sangat kuat. Felicia terus berteriak hingga suaranya serak dan tubuhnya letih. Namun tak ada yang mendengar dan membukakan pintu untuknya. Felicia melewati hari demi hari hanya di kamar sempit itu. Pelayan hanya memberinya makan dan minum dari lubang kayu kecil yang ada di bawah dinding. Hingga hari ke-8, dia masih dikurung dalam kamar. Namun sedari pagi, pelayan belum juga mengantarkan makanan padanya. Suara perut Felicia mulai berbunyi. Hingga sore ini, dia belum diberi makan. Tanpa Felicia tahu, Arnav sudah pergi sejak hari kedua mereka di pulau itu. Lalu pelayan meninggalkan dia sendirian sejak kemarin. Namun tiba-tiba, suara dari jendela terdengar berderit. Siapa di sana? Teriak. Felicia cemas. Dia takut hewan buas yang mencoba menghancurkan dinding. Semakin lama suara itu semakin keras, hingga Felicia melangkah mundur ke pojokan. Tak ada apapun di kamar itu yang bisa dijadikan alat pelindung diri. Arnav, apa itu kau? Apa kau akan membebaskanku? Tanya Felicia penuh harap. Jendela itu akhirnya sedikit terbuka karena dipalang dari luar dan dalam. Jendela itu cukup sulit untuk terbuka. Namun tangan kekar yang mencoba menerobos masuk dari sela jendela membuat senyum Felicia kembali terkembang. Arnav, itu kau bukan? Tanya Felicia mendekat ragu. Hingga akhirnya jendela berhasil didobrak dan seorang pria yang terluka menerobos masuk ke dalam kamar. Pria berhidung mancung dan berwajah tampan itu terlihat lemah. Matanya sayu dan beberapa kali kelopak matanya menutup. Namun Felicia tak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Akar dedaunan dari luar yang tumbuh lebat melilit dan menutupi wajah dan tubuh pria itu.
Hati Falisha harap-harap cemas, berharap pria itu adalah Arnaf. "Tolong aku," lirihnya. "Kau Arnaf kan?" tanya Falisha, waspada namun merasa kasihan juga. Falisha masih tertegun di tempatnya, menatap pria yang kini tergeletak di lantai. Tapi detik berikutnya dia segera mendekat. "Aku Manggala," ucapnya sebelum tak sadarkan diri. "Ayo bangun," pinta Falisha. Dia meletakkan jarinya di depan hidung Manggala. "Alhamdulillah masih ada nafasnya," gumam Falisha menarik nafas lega. Namun sayangnya Manggala tak juga membuka matanya. Falisha menatap kasihan pada Manggala hingga matanya tertuju pada tas ransel yang ada di punggung Manggala. Falisha membuka tas yang basah itu, berharap ada obat atau apapun yang bisa menolong mereka berdua. Falisha tersenyum saat menemukan berbagai obat dalam kantong plastik rapat. Falisha bahkan menemukan ponsel yang juga dibungkus dalam plastik. "Ponsel, aku akan cari nomor telepon polisi," cetus Falisha dengan mata berbinar penuh harap. Namun detik berikutnya, Falisha kembali kecewa. Ponsel itu sama sekali tak punya sinyal, bahkan di rumah itu pun tak ada listrik. "Tenanglah, aku akan menolongmu," putus Falisha dan segera menggunakan sarung tangan yang dia temukan di tas ransel, lalu mulai mengobati luka yang ada di lengan pria itu. Suhu tubuh Manggala juga tinggi. Falisha dengan telaten mengompres kening pria itu. "Kau harus sembuh, kau harus membantuku keluar dari sini," ucap Falisha sendiri. Mata Falisha kemudian menatap besi panjang yang tadi digunakan Manggala untuk membongkar jendela. Falisha kemudian mengambil besi itu lalu berusaha membuka pintu kamar. Sekuat tenaga Falisha membuka pintu. Dia butuh makanan. "Arnaf," panggil Falisha saat berhasil membuka pintu yang terkunci. "Paman pelayan," panggil Falisha lagi sambil terus melangkah. Suara lantai kayu yang dia pijak terdengar berderit, namun tak ada siapapun yang Falisha temui. Rumah itu kosong, bahkan pintu depan pun terkunci. Falisha mengecek kamar yang pernah ditempati Arnaf. Kamar itu kosong, tak ada koper satupun. Falisha akhirnya terisak. Dia sadar ternyata dia sudah dilupakan dan sengaja dibawa ke pulau kosong itu. "Kenapa? Apa salahku?" gumam Falisha berkali-kali, mencoba mengingat kenangan lampau, tapi tetap saja dia tak menemukan titik salahnya. Hingga akhirnya Falisha menguatkan hatinya. Dia kembali berdiri tegak, mencoba mencari makanan yang tersisa di rumah itu. Ada sisa ubi rebus di belakang, sisa dari makan pelayan itu. Itu pun Falisha sudah sangat bersyukur. "Halo, namamu Manggala kan? Ayo bangun, kita makan," Falisha memanggil sambil membawa ubi rebus ke kamar. Mata Manggala pelan-pelan terbuka. Hal pertama yang dia lihat adalah Falisha yang sedang makan. "Apa kau lapar? Aku menemukan air dan ubi rebus. Ayo, makanlah. Walau ini makanan terakhir kita," cebik Falisha sedikit sedih. Manggala beranjak dan berusaha menyandarkan punggungnya ke dinding. Manggala dengan lahap makan ubi yang sudah sangat dingin itu, meski rasanya sudah sedikit tak enak karena makanan sisa kemarin. "Kau tenang saja, aku lihat di hutan tadi ada banyak buah. Insya Allah kita bakal tetap makan," ucap Manggala menghibur Falisha. Suara sendawa terdengar setelah Falisha kenyang. Kini dia memandang penuh selidik pada Manggala. "Apa kau orang baik atau orang jahat? Kenapa kau bisa terluka? Bagaimana bisa kau ada di pulau ini?" tanya Falisha, memborong pertanyaan. "Pertanyaanmu banyak sekali. Guruku waktu sekolah saja kalau nanya satu-satu," runtuk Manggala. "Oh, kau pernah sekolah? Aku kira kau emang besar di pulau terpencil. Udahlah, aku ganti pertanyaan. Gimana caranya kita keluar dari pulau ini?" "Aku nggak tahu," jawab Manggala mengendikkan bahu. Lalu dengan santai minum segelas air. "Lalu gimana kau bisa ada di sini?" tanya Falisha heran melihat daya tahan tubuh pria yang ada bersamanya saat ini. Tadinya Manggala sangat lemah, namun hanya dalam hitungan jam dia bisa kembali pulih dan makan dengan santai. "Tunggu dulu, apa kau prajurit? Tubuhmu terlihat kekar," ceplos Falisha penuh selidik. "Bukan, aku cuma orang biasa," gelit Manggala. "Oh ya,
Aku tadi berenang dari kapal yang bocor dan yang terdekat ke pulau ini, sambung Manggala santai. Valisa sampai melongo, matanya mengerjap, saking herannya. Apa kau seorang atlet? Bisa berenang jauh? Tanya Valisa polos. Manggala tak lagi menjawab pertanyaan Valisa. Dia memilih memejamkan mata dan kembali tertidur setelah minum obat. Dia pria aneh, menjawab pertanyaan saja pelit. Runtuh Valisa, meninggalkan Manggala beristirahat di lantai. Valisa kini menatap jendela yang sudah rusak. Sejauh mata memandang, hanya ada hutan. Suara angin yang menerbangkan dedaunan membuat hati Valisa kembali nelangsa. Gadis itu kembali terisak. Dia membayangkan terkurung selamanya di pulau tak berpenghuni itu. Sementara itu, Arnaf berada di perusahaannya saat ini. Pria berwajah tampan dengan rahang tegas itu terlihat bekerja dengan tenang dan tanpa rasa bersalah. Tuan Arnaf, pelayan di pulau, sudah setengah perjalanan menuju kota ini. Dia sudah meninggalkan pulau dari kemarin, ucap sekretaris Wira datang melapor. Bagus, apa wanita itu masih terkunci di kamarnya? Tanya Arnaf masih dengan wajah dingin, tak menunjukkan kekhawatiran sama sekali. Iya Tuan Arnaf, menurut laporan pelayan, Nona Valisa pasti saat ini tengah kelaparan dan tak bisa keluar dari kamar itu, jelas sekretaris Wira. Arnaf tak lagi menjawab. Kini senyum samar dan penuh kelegaan karena sudah membalas dendam terlihat di wajah Arnaf. Tuan Arnaf, boleh saya tanya sesuatu? Tanya sekretaris Wira yang penasaran. Arnaf yang sedari tadi hanya melihat berkas, kini menatap sekretarisnya yang berdiri di hadapannya. Detik berikutnya Arnaf hanya bergumam dan menganggukkan kepala. Tuan Arnaf, kalau pada akhirnya Nona Valisa hanya akan ditinggalkan di pulau itu, kenapa Tuan harus menikahinya hingga melakukan pendekatan, seolah-olah menyukainya selama ini? Tanya sekretaris Wira. Tuan Arnaf, bukankah kita bisa langsung diam-diam membawanya tanpa ketahuan orang, misalnya saat dia pulang bekerja? Tanya sekretaris Wira lagi, saat Arnaf hanya menyunggingkan senyum devil. Arnaf akhirnya menghentikan pekerjaannya dan melangkah menuju jendela, menatap mobil yang terlihat kecil dari gedung berlantai 14 itu. Karena kalau kita bawa dia diam-diam, orang-orang akan curiga dan akan mencarinya dalam waktu kurang dari seminggu. Tapi kalau aku nikahi dia, bibinya akan selalu bungkam dengan uang. Takkan ada yang mencari wanita itu, karena bibinya akan mengatakan Valisa pergi bersama suaminya. Papar Arnaf tersenyum penuh kemenangan. Tuan Arnaf memang sangat cerdas. Saya salut pada Tuan, puji sekretaris itu. Pastikan semua rekaman kamera CCTV di sekitar kafe tempat wanita itu bekerja sudah dihapus. Tekan Arnaf. Sudah saya kerjakan Tuan. Semua sudah aman. Bagus. Apa uang untuk bibi wanita itu? Sudah diserahkan semuanya? Sudah, sejak hari pernikahan itu Tuan. Arnaf hanya mengangguk. Dia takkan lupa kejadian beberapa bulan yang lewat. Kenangan Arnaf tiba-tiba kembali ke masa lalu. 2 bulan yang lalu, saat Arnaf bekerja di kantornya, dia tiba-tiba mendengar kabar yang membuat seluruh sendi di tubuhnya melemas. Tuan Arnaf, Nona kecil kecelakaan. Saat ini, Nona sudah dibawa ke rumah sakit. Lapor sekretaris Wira yang menghadap Arnaf meninggalkan semua pekerjaannya dan langsung ke rumah sakit. Tapi saat tiba dia hanya melihat adiknya yang sudah tiada. Separuh hidup Arnaf hancur. Baginya Gendis adalah dunianya. Setelah kedua orang tua mereka tiada karena sakit, Arnaf menjaga Gendis sepenuh jiwa. Gendis adalah saudara satu-satunya. Gendis, liri Arnaf sambil memeluk adiknya yang sudah terpejam dan tak akan bangun lagi. Arnaf terus meraung memanggil Gendis, berharap adiknya kembali bangun. Paman Wira, panggil Arnaf pada sekretarisnya. Wajah Arnaf berubah. Dari wajah penuh kesedihan berubah jadi wajah penuh dendam. Di mana orang yang menabrak Gendis? Maaf Tuan Arnaf, orangnya melarikan diri. Kau tunggu apa lagi? Cari tahu siapa orangnya. Aku mau orang itu merasakan apa yang aku rasakan. Jerit Arnaf penuh emosi hingga urat di lehernya terlihat mengencang. Baik Tuan Arnaf, sahut sekretaris itu sampai ketakutan melihat wajah Arnaf. Hari itu juga Gendis dimakamkan. Semua orang yang hadir sudah pulang dari makam. Hanya tinggal Arnaf yang duduk di samping pusara Gendis. Kakak akan menemanimu di sini Gendis. Kakak akan menghancurkan siapapun yang sudah merebutmu dari kakak.
tutur Arnaf sambil mengelus nisan gendis. Mata Arnaf terus berkaca, tapi hatinya terus berkobar api dendam. Hingga beberapa hari kemudian, Sekretaris Wira sudah kembali. Dia datang ke rumah Arnaf yang besar namun terasa sepi setelah kepergian gendis. "Apa kau sudah menemukannya?" tanya Arnaf sambil duduk di kursi yang menghadap ke arah foto besar. Foto dia, gendis, dan kedua orang tua mereka. Arnaf sekarang lebih sering menyendiri di perpustakaan yang bercahaya redup sambil memandang foto keluarga. Dia merasa sendirian dan tak tahu kemana lagi tujuan hidupnya. "Iya Tuan Arnaf, ini foto yang saya cetak dari kamera CCTV," jawab Sekretaris Wira menyodorkan sebuah foto. Foto itu menunjukkan dari sisi belakang. Hanya terlihat seorang wanita yang mengenakan jaket dan hoodie. Wanita itu menaiki sebuah motor dan menabrak gendis yang ingin menyeberang. "Apa ada yang melihat wajah wanita ini?" tanya Arnaf penasaran. Pada saat kejadian, jalanan sepi Tuan Arnaf. Tak ada saksi yang melihat wajah penabrak. Tapi saya sudah melacak plat nomor kendaraan dan jaket yang dikenakan ini. "Coba Tuan lihat foto jaket yang saya perbesar ini," terang Sekretaris Arnaf. Arnaf melihat dua foto lainnya. Foto plat kendaraan yang diperbesar dan foto jaket yang bertuliskan nama Felicia. "Jadi namanya Felicia?" tanya Arnaf hingga meremas foto itu. Emosinya kembali terpancing. "Iya Tuan, saya sudah mendapatkan alamat rumah dan tempatnya bekerja." "Bagus, di mana dia sekarang? Aku mau melihatnya." "Baik Tuan Arnaf." Mobil Arnaf melaju ke sebuah kafe kecil. Mobil itu berhenti di jalan seberang kafe. Arnaf menurunkan kaca mobil dan bisa melihat Felicia yang sedang membuang sampah. "Apa dia orangnya?" tanya Arnaf sambil menunjuk Felicia yang sedang menggunakan baju kerja yang bertuliskan nama kafe tempatnya bekerja. "Benar Tuan," angguk Sekretaris Wira yang duduk di samping Arnaf. Gadis cantik itu pulang dengan berjalan kaki. Dia menggunakan jaket berwarna biru dongker yang bagian belakangnya bertuliskan nama Felicia. "Tidak salah lagi Tuan Arnaf, jaketnya sama dengan di foto," tegas Sekretaris ikut melihat dari jendela mobil. Dia membandingkan dengan foto jaket dari CCTV. Mata Arnaf terus mengekori langkah kaki Felicia yang berjalan memasuki sebuah lorong. Dia terus berpikir cara membalas dendam terbaik agar Felicia bisa merasakan sedih tak berujung seperti dirinya. "Hal yang paling menyakitkan adalah saat kau ditinggalkan oleh orang yang kau cintai," gumam Arnaf. "Tuan Arnaf bicara apa?" tanya Sekretaris Wira tak mendengar. "Aku akan menikahinya," putus Arnaf. Sekretaris Wira sampai tercengang mendengar ucapan Arnaf. Sebelum menikahi Felicia, Arnaf melakukan pendekatan. Dia sering datang ke kafe, memesan kopi dan memberikan uang tip untuk Felicia. Felicia sangat senang mendapatkan pelanggan kafe yang baik hati dan tidak pelit seperti Arnaf. Apalagi Arnaf sangat ramah padanya. Dan dalam waktu singkat, hanya beberapa minggu saja, kebaikan Arnaf sudah menyita perhatian Felicia. Gadis itu mulai sering menunggu Arnaf di saat kafe mulai tutup. Arnaf sengaja datang di akhir waktu, biar bisa mengobrol dengan Felicia. Namun suatu hari, Arnaf tak muncul, meski Felicia sudah berharap pelanggan kafe tetapnya itu datang. "Apa semua sudah siap?" tanya Arnaf dari mobilnya. "Sudah Tuan." Arnaf kembali menyusun strategi. Dia sengaja tak datang ke kafe hingga kafe itu tutup. Felicia akhirnya pulang berjalan kaki dengan tak semangat. "Awas Felicia," pekik Arnaf segera menarik jaket Felicia dari belakang saat sebuah motor tiba-tiba muncul dan melaju kencang. Arnaf dan Felicia sama-sama terjatuh di trotoar jalan. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Arnaf pura-pura khawatir. Iya, apa kau juga nggak apa-apa Arnaf?" tanya Felicia. "Tenang, aku nggak terluka sama sekali," ujar Arnaf tersenyum. Felicia akhirnya pulang ke rumah bibinya dengan selamat. Sepanjang malam dia terus memikirkan kebaikan Arnaf, hingga esoknya Felicia kembali bekerja seperti biasa di kafe. "Lisha, aku memikirkanmu." Saat akan pulang, Arnaf memanggilnya hingga mereka bicara di taman yang tak jauh dari kafe. "Aku memikirkanmu semalaman, melihatmu kemarin hampir celaka. Aku jadi sangat resah," ungkap Arnaf saat mereka duduk di kursi taman. "Tenang Arnaf, aku baik-baik saja. Tapi aku tetap merasa khawatir Lisha. Apa boleh aku datang ke rumah dan bertemu keluargamu? Aku ingin minta izin supaya bisa menjagamu seumur hidupku."
Apa maksudmu? Tanya Falisa tercengang. Dia takut salah menebak maksud dari Arnaf. Maukah kau menikah denganku? Tanya Arnaf yang tiba-tiba mengeluarkan cincin indah dan berlutut di depan Falisha. Jantung Falisa berdegup kencang. Arnaf, apa kau yakin denganku? Aku hanya gadis biasa dari keluarga sederhana. Orang tuaku bahkan udah nggak ada. Sangat yakin, Lisha. Orang tua kita sama-sama udah nggak ada. Kita senasib, sama-sama sendirian. Tutur Arnaf yang membuat Falisha semakin tenggelam dalam pesonanya. Baiklah, aku mau, angguk Falisha hari itu. Meski di sudut hati Falisha sedikit ragu. Hingga akhirnya 2 hari kemudian, tiba-tiba Arnaf benar-benar datang ke rumah Bibi Julie dan menikahi Falisha. Flashback off. Arnaf masih saja sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Dia sama sekali tak khawatir dengan Falisha, meski sudah lebih dari seminggu semenjak dia meninggalkan Falisha di pulau. Tuan Arnaf, ada sepupu Falisha yang ikut melamar pekerjaan di sini. Siapa? Tanya Arnaf. Baru kemarin mereka membuka lowongan pekerjaan untuk wakil sekretaris. Lalu hari ini sudah sangat banyak pelamar yang datang. Namanya Ella, Tuan. Kita pernah bertemu dengannya waktu di rumah bibinya Falisha. Terang sekretaris itu meletakkan berkas lamaran milik Ella di meja Arnaf. Arnaf terlihat cuek dan malas membaca berkas milik Ella. Dia bahkan mendorong berkas itu ke arah sekretaris Wira. Ada banyak kandidat lain yang ahli di bidang sekretaris. Aku tak mau menerimanya. Tuan Arnaf, menurut saya, Tuan harus menerima Ella demi keamanan. Maksud Paman Wira? Gadis yang bernama Ella tadi sempat melihat Tuan Arnaf turun dari mobil dan masuk ke dalam kantor ini. Dia pasti penasaran kenapa Tuan sudah pulang dan tidak bersama Falisha. Menurut saya, terima saja Ella, beri dia gaji yang besar supaya tetap bungkam. Arnaf mengangguk mengerti. Dia harus bisa menutupi kejadian yang sebenarnya. Baiklah, panggil dia ke sini. Langsung terima saja, putus Arnaf. Sekretaris Wira segera keluar dari ruangan itu dan tak lama kembali dengan Ella yang langsung tersenyum sumringah saat bertemu Arnaf. Aku sudah melihat berkas lamaran kerjamu, Ella. Mulai besok kau udah bisa langsung kerja, ucap Arnaf saat Ella berdiri di depan meja kerjanya. Benarkah? Terima kasih Pak Arnaf. Kau benar-benar pria tampan dan baik hati. Mulai besok kau akan bekerja dengan Paman Wira. Jangan datang terlambat. Baiklah, aku tak akan mengecewakanmu. Tapi kenapa Pak Arnaf cepat sekali pulang bulan madu? Apa Falisha membuat masalah? Atau dia pergi bersama pria lain? Tebak Ella yang memang tak menyukai Falisha. Gimana kau tahu? Lisha pergi dengan pria lain? Tanya Arnaf yang tiba-tiba mendapatkan alasan dari ucapan Ella. Karena aku sangat tahu siapa Lisha. Kasihan sekali Pak Arnaf, udah sangat banyak pria kaya raya yang jadi korbannya. Semua harta mereka diambil Lisha, ucap Ella berbohong. Benarkah? Tanya Arnaf mengernyitkan kening. Iya Pak, sampai gaji punyaku pun diambil oleh Falisha. Karena nggak kuat, akhirnya aku berhenti dari pekerjaanku sebelumnya. Ella, kalau begitu, Lisha bukan gadis yang baik bukan? Iya Pak Arnaf, dia gadis yang licik. Kalau begitu aku tak perlu mencarinya lagi. Biarkan dia pergi bersama pria selingkuhannya, iya kan? Iya Pak, tapi tenanglah, aku akan menghiburmu, sahut Ella tersenyum menggoda dan mengedipkan matanya pada Arnaf. Aku akan merebutmu dari Falisha Arnaf. Aku akan buat kau menyukaiku sampai lupa dengan Lisha, gumam Ella dalam hati. Lari terus Lisha, kita naik. Pohon besar itu, jerit Manggala menunjuk sebuah pohon besar di tengah hutan. Falisa dan Manggala yang terjebak di pulau, tak berpenghuni, harus bertahan hidup dengan makan buah atau mencari ikan di dekat air terjun. Nafas keduanya sampai terengah, namun mereka berhasil naik ke atas pohon. Untungnya hewan buas yang ada di bawah pohon hanya mengaum dan mengelilingi pohon. Keduanya sedari tadi mencari makan di hutan, dan Manggala baru saja mendapatkan 1 ekor ikan besar. Lisa, apa kau bisa bahasa hewan? Minta dia pergi dari sini, celutuk Manggala asal sambil mengawasi hewan yang ada di bawah pohon. Kau pikir aku bibinya ya?
runtuk Falisha yang kini duduk di dahan pohon yang kuat. Untung saja pohon itu sangat tinggi. Bukan, kukira kau leluhurnya, balas Manggala enteng hingga Falisha mendelik kesal pada pria tampan itu. Kau saja yang ngobrol dengan hewan jelek itu, wajahmu aja mirip dengannya. Falisha yang cemberut melihat buah matoa miliknya berhamburan di tanah. Hei, maksudmu wajahku jelek? Protes Manggala. Tuh, sadar, kata ibuku, aku pria paling tampan di negeri ini, ceplos Manggala terkekeh. Ibumu hanya menghiburmu. Kalau kau tak percaya, coba tanya harimau di bawah itu, timpal Falisha. Oke, kalau dia mengaum satu kali, artinya aku tampan ya, ceplos Manggala. Hai, aku tampan bukan? Tanya Manggala iseng pada harimau itu dan untungnya harimau itu mengaum. Dia hanya kebetulan mengaum, jawab Falisha saat Manggala menunjukkan wajah bangganya. Pandangan matamu mulai kabur, nanti kalau pulang ke kota, jangan lupa periksa mata, ceplos Manggala yang kini bersandar di batang pohon. Hampir 1 jam mereka di atas pohon, hingga suara perut Falisha berbunyi keroncongan. Aku lapar. Di tanganku cuma ada 2 buah matoa. Nih, ku bagi 1 untukmu, ucap Falisha. Makasih, Manggala segera mengambil buah matoa dan memakannya. Hei Galah, menurutmu apa kita bisa keluar dari pulau ini? Mungkin udah 2 minggu kita di sini, sinyal pun gak ada, keluh Falisha tertunduk sedih. Tenang, ayahku akan menemukan kita, jawab Manggala. Caranya, gimana ayahmu tahu kita di sini? Kalaupun mencari mungkin butuh waktu berbulan-bulan menyisiri semua tempat. Gak akan lama lagi, ujar Manggala enteng. Hah, kau sungguh yakin? Kita bahkan sudah menunggu sangat lama. Aku sudah menulis sangat besar di pasir pantai, tapi tak ada kapal atau helikopter yang melihat tulisanku. Falisha terus mengeluh. Mungkin karena tulisanmu jelek, makanya mereka tak terbaca. Kekeh Manggala, kau menyebalkan. Memangnya kau menyenangkan? Balas Manggala terkekeh. Falisha gemas sekali dengan Manggala. Pria itu selalu berhasil memancing emosinya. Meski Falisha akui Manggala adalah pria yang baik. Meski mereka terjebak berdua di pulau itu, Manggala tak pernah melewati batasnya. Pria itu selalu menjaga dirinya, bahkan tak pernah meninggalkan sholatnya. Semua pria sama saja, dengus Falisha. Hei Lisa, gak semua laki-laki bersalah padamu, cuma suamimu saja, protes Manggala. Falisha sudah cerita semua tentang Arnav yang tiba-tiba meninggalkan dia di pulau dan memilih wanita lain. Jangan mengingatkan aku tentang dia. Entah kenapa dia berubah seperti itu. Apa aku gak cantik sampai dia meninggalkan aku? Keluh Falisha menghela nafasnya yang terasa berat oleh prasangka. Mungkin kau hanya jelek, bukan gak cantik, timpal Manggala enteng. Apa bedanya sih Galah? Artinya kan sama aja. Emang sama? Ya maaf, kan tulisannya beda. Lagian, kenapa harus menyalahkan dirimu sendiri? Suamimu yang salah, dia bukan pria sejati kalau sampai meninggalkanmu di sini, tekan Manggala. Falisha terdiam dan merenungi ucapan Manggala. Lisa, apa kita terlalu lapar ya? Kenapa suara perutku kencang sekali? Tanya Manggala menyentuh perutnya. Galah, coba dengar. Itu bukan suara perutmu, tapi suara helikopter, seru Falisha dengan wajah berbinar penuh harapan. Manggala mendengarkan lebih tajam. Kau benar Lisa, semoga itu ayahku bukan orang jahat, harap Manggala. Memang ayahmu siapa bisa sampai menemukanmu di tempat seperti ini Galah? Apa kau yakin? Suaranya berasal dari pantai. Kita harus cepat Galah, tapi gimana kita turun? Tanya Falisha bingung. Aku akan lempar ikan ini sejauh mungkin. Semoga hewan itu mengejarnya, usul Manggala. Pria tampan itu berdiri di atas pohon, lalu mengambil ancang-ancang untuk melemparkan ikan sejauh mungkin. Lisa dengar, kalau hewan itu berlari mengejar ikan ini, kita harus secepatnya turun dan berlari ke arah pantai. Apa kau mengerti? Tanya Manggala. Iya, aku mengerti, angguk Falisha yang kini ikut bersiap turun. Detik berikutnya Manggala benar-benar melempar ikan besar itu cukup jauh. Hewan itu pun berlari menjauh. Ayo Lisa lari, teriak Manggala. Galah, lihat ke belakang, hewan itu masih mengejar kita, pekik Falisha. Terus lari, aku akan melindungimu dari belakang, teriak Manggala memperlambat langkah kakinya, hingga dia berlari tepat di belakang Falisha. Falisha terkesiap saat tahu Manggala melindunginya dari belakang, tapi tak ada waktu lagi untuk berdebat.
Keduanya terus berlari kencang ke arah pantai. Sesekali kaki Valisa terasa nyeri. Pohon dan dedaunan hutan ada saja yang berduri tajam. Mereka berdua harus menerabas berbagai tanaman yang tumbuh liar di hutan. Tak ada jalan setapak karena memang pulau itu tak berpenghuni. Rambut Manggala bahkan sudah terselip dedaunan. Kini hanya terdengar deru suara nafas mereka yang berpacu dengan kecepatan waktu, juga suara hewan di hutan. Cahaya mentari mulai terlihat saat mereka akan keluar dari hutan. Entah bagaimana, hewan tadi tak lagi mengikuti mereka. Harimaunya menghilang, teriak Valisa setelah menoleh ke arah belakang. Mungkin dia tak pernah mendengar suara berisik helikopter. Para hewan di hutan ini terkejut. Lihat, banyak burung yang terbang, pekik Manggala supaya Valisa bisa mendengar. Sesampainya di pantai, ada helikopter yang berputar terbang rendah. Lalu ada dua orang yang berpakaian hitam dengan atribut lengkap berdiri di pantai sambil memantau sekitar. Valisa sempat tertegun sebentar. Setelah sekian lama di pulau itu, mereka akhirnya bertemu dengan manusia lainnya. Berbeda dengan Manggala yang justru mempercepat larinya, bibir Manggala menyunggingkan senyum bahagia dan merentangkan tangan. "Ayah!" Jeritnya langsung memeluk pria berpakaian hitam dengan tubuh tegap dan kekar. Valisa hanya berdiri tak jauh dari Manggala yang sedang melepas rindu dengan dua orang yang tak dia kenal. "Lisa, ayo kita pergi dari sini," ajak Manggala. Melihat Valisa yang masih diam saja, Manggala akhirnya menghampirinya. "Jangan takut, dia benar ayahku, namanya Ayah Fakih. Kalau satunya Pak Deku, cuma biasa ku panggil Papa Hanzal," jelas Manggala. "Tapi barang kita masih di rumah pondok," cetus Valisa. "Biarkan saja, kita akan beli lagi." Valisa tak lagi membantah. Waktu mereka sempit. Lagi pula, butuh perjuangan menuju rumah pondok. Bisa saja mereka bertemu hewan buas. Helikopter itu akhirnya mengudara menuju sebuah pulau besar. Sampai di sebuah bandara, Valisa dan Manggala langsung dibawa ke rumah sakit Al-Birru, cabang di kota kecil itu. Ternyata banyak banget goresan di tangan dan kakiku. Iya, aku yang berpakaian panjang pun ternyata tetap kena goresan, timpal Valisa. Penampilan mereka membuat orang-orang menoleh. Keduanya terlihat tak terurus dengan baju kotor dan bau.